wabarakatuh. Saya Dwi Ana Musyida, calon guru penggerak angkatan ke-7 kelas 238 dari SMK Negeri Pribuku dengan fasilitator Ibu Mijiatun Sri Hardiatmi dan guru pengajar praktik Bapak Jumelan akan melakukan wawancara dengan Bapak Hendrik Subroto selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Pribuku terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf dengan waktunya Bapak. Kali ini saya akan meminta waktu Bapak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Langsung saja Pak nggih. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, jadi untuk berbicara tentang mengidentifikasi, jadi kita harus mencari sumber informasi permasalahannya. Jadi nanti kalau misalnya permasalahan dan informasi ini sudah diketahui, ini akan memberikan solusi. Kemudian juga di samping itu kita melakukan kayak observasi dari pengamatan. Jadi supaya mengetahui sejauh mana informasi, fakta dan data ini sesuai dengan kasus yang dipersoalkan tadi. Kemudian melakukan istilahnya pengkajian ulang informasi-informasi atau fakta-fakta yang menimbulkan permasalahan. Kemudian dengan ini nanti akan menjadi salah satu cara menyelesaikan kasus per kasus. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi tadi saya mencoba mencari sisi nilai positif, mencari sisi nilai positifnya dan nilai negatifnya, lebih banyak mana yang kemungkinan akan timbul. Kemudian dari nilai tadi itu membuat pengecualian. Jadi kalau bisa disebut seperti skala prioritas. Karena dengan skala prioritas ini nanti akan memberikan pertimbangan yang akurat. Kemudian tindakan yang benar juga menjadi pilihan untuk memenuhi rasa adil. Nah, selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ini kalau berbicara tentang langkah-langkah ini kan biasanya kita mengidentifikasi dulu. Jadi antara fakta kemudian yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, kalau sudah diidentifikasi ini kan mengumpulkan informasi untuk yang mempertimbangkan setiap tindakan yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya konfirmasi. Kemudian mendiskusikan. Ini yang mendiskusikan ini dengan partner saya. Kemudian ada Wakase, kemudian ada staf tenaga TU dan sebagainya. Kemudian nanti kalau sudah semua pertimbangan itu sudah dimusyawarahkan, ini menjadi alternatif pilihan untuk mengambil keputusan. Berarti memang melalui musyawarah mufakat Pak ya selama ini ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, ini pertama dia harus
diskusi gitu. Jadi diskusi dengan warga sekolah gitu. Kemudian melakukan konfirmasi, karena dengan adanya melibatkan partner kerja tadi ya, insya Allah ya, hal-hal yang bersifat sesaat itu nanti tidak akan terjadi. Kemudian nanti akhirnya pertimbangan ini nanti akan berdampak lebih baik. Kemudian yang terakhir ini ya tegas dan adil untuk bersikap. Setuju Pak ya. Nah kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya. Jadi saya punya 3 prinsip tentunya seperti tadi, bahwa pertama ini kita melihat kebaikan orang banyak loh ya. Jadi atau kita kenal ini yaitu berpikir berbasis pada hasil akhir. Karena kalau hasil akhir ini dipertaruhkan dan dipertimbangkan oleh orang banyak, ini nanti akan mindset teman-teman itu akan lebih baik. Jadi kalau kita kenal and-based thinking. Kemudian yang kedua, menjunjung nilai-nilai prinsip yang dalam diri. Jadi yang kita sering itu kita berbasis peraturan. Jadi rule based thinking. Kemudian yang ketiga ini berbasis peduli atau empati. Based thinking. Saya coba itu untuk bisa membantu saya untuk mengambil keputusan. Nah, apakah Bapak selama ini memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Mungkin bisa langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya, ataupun kemudian bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang dijalankan selama ini? Jadi gini, saya melihat kasus per kasus gitu ya. Jadi kalau kasus ini adalah harus diputuskan sesaat ya, saat itu juga maka langsung diselesaikan ya. Tapi kalau kasus ini adalah memerlukan pertimbangan terlebih dahulu, ya kita harus melihat itu kasusnya ya. Jadi maka tidak langsung mengambil keputusan ya. Jadi tapi melakukan pertimbangan. Kemudian kalau sudah kita pilahkan ya kita nanti akan memberikan yang terbaik. Misalnya untuk melihat kondisi kasus ini bisa diselesaikan dengan baik kan harus terdokumen. Jadi satu yaitu menggunakan buku pembinaan. Kalau misalnya kasusnya itu berat ya kita harus mengacu tentang undang-undang tentang disiplin pegawai. Itu pun harus ada prosesnya. Kemudian yang berikutnya untuk melihat permasalahan ini bisa diukur dari laporan kinerja. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor Pak ya yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ada ini yang sangat banyak membantu itu ya teman-teman rekan kerja, misalnya wakil kepala sekolah, kemudian itu komite, kemudian bapak ibu guru, kemudian stakeholder. Jadi kalau stakeholder ini yang mungkin membantu bila mana ada permasalahan yang bersifat eksternal. Jadi perlu melibatkan mungkin kita menggunakan kerjasama dengan industri gitu ya. Jadi stakeholder ini juga yang ada hubungannya dengan eksternal.
Berarti memang butuh kerjasama dengan seluruh warga Pak ya. Iya. Nah, kemudian terakhir nih Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini ketika mengambil keputusan tentang dilema etika ini, Mas, kasus yang dilema etika ini? Jadi pengalaman saya ini akhirnya menjadi referensi buat saya. Karena apa? Dengan adanya CGP, jadi calon guru penggerak ini, masya Allah luar biasa. Apa itu istilah dan inovasi untuk membreakdown cara berpikir. Misalnya saya ambil contoh tentang 3 prinsip tadi. Jadi kemudian ada juga yang istilahnya dilema etika, rujukan moral, kemudian ini kan jadi istilah-istilah yang perlu kita sikapi. Jadi dengan adanya apa ya istilahnya itu belajar ini kan tidak dibatasi ruang dan waktu, tapi dengan adanya konsep calon guru penggerak ini, saya selaku kepala sekolah itu tambah apa ya, tambah terpacu untuk mencari informasi yang lebih baik, apalagi tentang istilah apa itu teknik coaching atau itu, ini luar biasa itu ya. Jadi ini salah satu apa ya gambaran saya untuk nanti berkembang dengan cara apa ya, dengan adanya calon guru penggerak ini, insya Allah akan memberikan dampak yang luar biasa ke depan untuk SMK. Jadi saya mengapresiasi ini pada Bapak Ibu guru yang sudah proses ya dari CGP angkatan ke-7. Ini pertanyaannya ini luar biasa menurut saya. Jadi ini saya coba menyampaikan dulu tentang apa ya, tentang pengalaman saya menjadi kepala sekolah, yaitu tentang dilema etika ini berat ya. Jadi yang harus dihadapi dari waktu ke waktu, kemudian ketika menghadapi situasi dilema etika ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang mendasar ini yang bertentangan seperti ini, cinta kasih, rinduan sayang dan sebagainya, kebebasan dan tanggung jawab ini menjadi permasalahan. Kemudian kalau dari sisi dilema etika tadi, jadi benar versus benar. Jadi situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan ini, di mana kedua pilihan ini secara moral benar, tetapi bisa bertentangan. Tapi untuk yang rujukan moral itu benar versus salah. Jadi situasinya terjadi ketika seseorang ini harus membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, saya mencoba jadi untuk apa ya, mengartikulasikan bahwa yaitu dengan mencari informasi ya, siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian melakukan observasi ya, kemudian pengamatan di lapangan, kemudian memperoleh fakta pendukungnya serta data yang objektif. Jadi dengan langkah selanjutnya memanggil siapa yang terlibat tadi untuk mengkonfirmasi dan menggali data yang terkait dengan fakta-fakta yang saya dapatkan. Jadi nanti kemudian melakukan pengkajian ya. Kemudian jangan sampai nanti apa itu pertimbangan-pertimbangan tadi ini bagaimana ini bisa berdampak supaya kasus tersebut bisa diselesaikan dengan adil. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara tadi. Dan kita bisa akhiri Pak ya untuk wawancara hari ini tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai sangat penting. Demikian wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Andri Subato.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dwi Ana Mursyidah, calon guru penggerak angkatan ke-7 kelas 238 Kabupaten Pacitan. Saat ini bersama dengan saya Ibu Lilik Nurhamidah SPD selaku Kepala Sekolah SMP IT Ar-Rahmah Kabupaten Pacitan, di mana saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pada hari ini Bu? Baik. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Bu Lili. Saya di sini untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Namun sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan, mungkin Ibu bisa bercerita mengenai kasus terkait dilema etika yang pernah Ibu tangani di sekolah ini. Terima kasih atas jawabannya Bu Ana. Semoga saja nanti obrolan bermanfaat untuk semuanya. Jadi di sekolah kami gitu ya, dengan beberapa kasus yang melibatkan beberapa anak gitu ya. Jadi mereka memang punya keunikan tersendiri gitu ya. Jadi pada saat di luar sekolah maupun di dalam sekolah gitu ya, mereka melakukan sesuatu yang ya melanggar gitu ya, melanggar peraturan sekolah gitu ya. Mungkin misalnya anak itu suka bolos gitu ya, atau bahkan mungkin di luar sekolah itu merokok gitu ya, walaupun itu di luar sekolah karena kita punya tata tertib baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah itu tidak boleh merokok gitu ya, siswa SMP dan Pacitan. Nah di sana dilema etikanya adalah di mana saat mereka itu punya kelebihan tersendiri gitu ya. Jadi walaupun mereka mungkin ada dalam apapun yang tidak baik, tapi juga mereka punya kompetensi yang lain gitu ya. Jadi dalam hal non akademik, jadi olahraga atau apa itu senian itu luar biasa mereka kompetensi. Jadi kalau misalnya ada event, entah itu olahraga jenis apapun misalnya, jadi ada 3 anak ini yang memang kompetensinya hampir sama gitu ya. Ada mereka apa itu senang berolahraga, dia sepak bola, terus badminton dan sebagainya. Jadi kalau mereka itu diberi amanah itu sangat luar biasa, ya. Sangat mengesankan gitu ya bagi kami gitu ya. Mereka all out, mereka semangat untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah. Tapi di satu sisi gitu ya, mengapa mereka seperti itu? Karena memang mungkin apa ya, tidak biasanya jika di kelas dengan mendengarkan guru sehingga mereka suka seperti itu. Suka bolos gitu ya. Selalu ada yang unik Bu ya di sekolah ini Bu. Sangat unik sekali. Nah, ke pertanyaan pertama ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Dilema etika ya. Jadi pertama kita akan cara mengidentifikasinya setiap kali ada misalnya ada kejadian di anak itu bolos dan sebagainya, ada komunikasi antara guru mapel gitu ya, guru pelajaran dengan wali kelas. Jadi ada komunikasi, ada laporan, ini sudah mengindikasikan ini. Mungkin dari kelas 7, kelas 8, mungkin sampai nanti punyanya kelas 9. Terus ada komunikasi dari guru mapel dan wali kelas. Karena memang di SMP itu tidak memungkinkan seorang wali kelas itu tidak mengajar sama sekali di situ. Jadi tidak tahu gitu ya akhlaknya gimana, tidak tahu kebiasaan anak itu gimana tanpa ada laporan dari. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebaikan?
yang berkaitan dengan satu tadi ya. Ya mungkin kalau misalnya ada sama-sama masukan gitu ya, mungkin ada tujuannya juga ada benarnya, sama-sama ada benarnya. Saya akan mengambil mungkin yang kebenaran itu kita ambil dalam jangka waktu yang pendek ini. Jadi kalau misalnya misalnya anak itu melakukan pelanggaran gitu ya, mungkin ada beberapa guru yang mempunyai alasan, Bu ini seperti ini, akan ambil masukan-masukan itu gitu ya, kan sama-sama benar ya. Yang saya ambil adalah masukan yang mungkin bisa diaplikasikan gitu ya, bisa dilaksanakan dalam jangka yang pendek dulu gitu ya, yang terdekat gitu ya. Kalau yang mungkin jangka panjang gitu akan kita pertimbangkan lebih lama. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani kasus itu ya di rumah etika itu ya. Jadi langkah-langkah yang pertama dia setelah teridentifikasi anak yang punya keunikan tersebut, kita akan menyerahkan kepada guru BK untuk dibimbing gitu ya selama beberapa tahap gitu ya, sampai nanti ada catatan gitu ya, beberapa poin yang mereka sudah langgar disampaikan ke anak. Kalau sudah melampaui poin itu, kita akan panggil ke orang tua ya, untuk melakukan pembinaan keseluruhan, jadi bukan hanya anak itu, dan kita butuh kerjasama untuk menghadapi anak tersebut gitu ya. Jadi kita butuh kerjasama dengan orang tua. Setelah itu kita akan amati selanjutnya. Jika memang ada perubahan, alhamdulillah gitu ya. Tapi jika tidak ada perubahan, kita juga akan amati itu dengan poin-poin yang sudah ada. Berarti bisa dikatakan berpatokan pada peraturan yang ada di sini gitu ya. Ada poin-poin. Nah, kemudian hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang saya anggap efektif adalah setiap keputusan, setiap ada punishment, setiap ada penghargaan kepada anak-anak itu kita selalu sharing kepada teman-teman ya, ada teman-teman pimpinan ya, ada kepesertaan, ada praktek dan sebagainya. Itu kita sampaikan di entah itu blog, medsos atau kita terhubung ya, dengan pembahasan yang intinya seperti itu, membahas itu lebih efektif karena banyak orang itu pemikirannya itu lebih mana. Kalau misalnya hanya saya saja dia memutuskan A, memutuskan B itu mungkin saya pas lagi emosi, mungkin pas saya lagi seperti itu, sehingga tidak tidak maksimal dalam hal mengambil. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan ini? Iya, tantangan dari ini apa kira-kira? Dilema etika itu kan lebih ke arah di sisi lain berprestasi mungkin, tapi di sisi lain kalau yang kasihan tapi kan nggak naik kelas gitu kan ada tantangannya. Tantangan terbesar itu ketika misalnya anak melakukan pelanggaran yang sangat berat gitu. Terus dalam hal satu sisi dia mempunyai kelebihan yang lainnya gitu. Tapi gitu ya di mata masyarakat bahkan mungkin yayasan yang kalau biasanya kita itu ada di atasnya yayasan menganggap itu adalah sebuah pelanggaran yang sangat berat gitu ya, sehingga itu harus harus penanganannya harus lebih ekstra gitu ya, dan ada kebijakan-kebijakan yang di luar peraturan gitu ya. Misalnya anak ini kok terbukti misalnya, mohon maaf misalnya zina gitu, dulu ada kasus kayak gitu, ada gitu yang mungkin dari segi dari segi bukti atau gimana belum cukup gitu ya. Tapi karena mungkin yayasan sudah mendengar banyak orang berbicara seperti itu sehingga kita diminta gitu ya untuk memutuskan harus seperti ini, bahkan mungkin mengeluarkan atau tidak menaikkan atau tidak meluluskan. Jadi
itu tantangan terberat saya. Oke. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Mungkin Ibu langsung menyelesaikan saat itu di tempat, atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan mungkin bentuk dan prosedurnya seperti apa? Memang ada prosedurnya ya. Jadi kalau jadwal itu kan menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan kejadian, menyesuaikan dengan berat ringannya kasus gitu ya. Jadi kalau misalnya jadwal itu menyesuaikan itu. Cuman kita yang jelas kita punya prosedur seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi setiap langkah, setiap keputusan itu kita harapkan tidak salah gitu ya. Jadi sesuai apa yang kita sepakati bersama gitu ya. Sampai mungkin dengan orang tua, sampai dengan bertemu dengan pihak yayasan, sekolah, dan orang tua. Jadi prosedurnya kita jalani sebisa. Jadi memang tergantung beratnya masalah itu ya. Kalau memang ringan, berarti bisa jadi diselesaikan pada saat itu juga. Ya. Kemudian, nah adakah Bu seorang faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Mungkin yang diajak kerjasama itu, yang membantu itu. Sangat ada gitu ya. Jadi teman-teman itu sangat sangat membantu gitu ya. Ketika saya memang sudah tidak ada dan tentulah istilahnya gitu ya, kita minta sharing-sharing, insya Allah sangat membantu gitu ya, masukannya gitu ya, sarannya, atau mungkin bahkan sampai ke detail, mungkin poin-poin punishment-nya apa gitu ya, sampai diapakan, sampai mungkin terlibat dalam bimbingan gitu ya, seperti itu. Jadi insya Allah sangat membantu gitu ya. Berarti pihak-pihak yang bisa jadi untuk BK tadi Bu ya, BK, kemudian wali kelas. Soalnya kalau kasus yang lebih besar menyebabkan Wapesek dan sebagainya, atau mungkin pihak yayasan bahkan ya. Nah, baik Bu, dari yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan di etika ini? Jadi pelajaran yang bisa saya ambil gitu, kita itu kan di sekolah ibaratnya juga bisa dikatakan bengkel gitu ya. Jadi menerima anak itu juga tidak semua anaknya baik gitu ya. Keluar itu juga tidak semuanya dalam keadaan baik gitu ya. Kita kan berusaha untuk menerima semua kelebihan dan kekurangan mereka gitu. Jadi kalaupun misalnya ada pelanggaran yang mungkin dalam tanda kutip mereka masih bisa kita bimbing, masih kita bisa berbagi gitu ya, dengan dengan tata tertib yang ada, itu insya Allah kita akan lebih mengedepankan etika, lebih mengedepankan masa depan mereka gitu ya. Jangan sampai karena mungkin kesalahan-kesalahan mereka yang ya sebetulnya itu bisa dikatakan berat gitu ya, tapi karena melihat mungkin potensinya gitu ya, apa yang mereka sudah lakukan, itu kita akan memberikan banyak peluang kepada mereka dan ya tambah bimbingan. Jadi ya pelajarannya itu tadi gitu ya, kita menerima banyak kekurangan dan kelebihan anak-anak itu. Dan yang jelas keputusan itu berpihak kepada murid ya Bu ya, jadi mengutamakan mereka ya. Karena memang anak-anak itu kan memang ada lebih ada kurangnya, kadang imannya naik, kadang imannya turun, kadang keprosok sama teman yang lainnya, kadang seperti itu. Padahal ya sudah disiapkan. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan Ibu Lili kepada saya. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti ini tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, akhirnya kita akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.